Apakah terlihat? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Thomas Galih. Saya salah satu juri untuk LKS 2023 di bidang lomba web teknologis. Bersama dengan saya pada pagi hari ini ada David Naista. Mungkin kalau bisa menyapa warga-warga di sini, Pak David. Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Naista. Jadi saya juga nanti akan membantu Pak Galih untuk pelaksanaan LKS nasional kali ini. Jadi sampai bertemu nanti di Surabaya. Silahkan dilanjut Pak Galih. Siap. Lalu ada Ahmad Irfan Maulana, mungkin. Apakah bisa berkenalan? Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Irfan Maulana. Saya juga yang akan membantu tim juri uh, untuk ya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Eh, Kang Irfan ya. Mungkin sebagai perkenalan teman-teman atau Bapak Ibu yang belum tahu, Ahmad Irfan ini adalah yang sedang training di Training Center Web Technologies untuk persiapan World Skills tahun depan. Untuk paling dekatnya akan training untuk kemana, Irfan? World Skills Asia Abu Dhabi Ya, Abu 2023. Dhabi ya bulan November. Pak David tadi juga alumni LKS, Irfan juga LKS onsite terakhir sebelum COVID ya, 2019. Oke, langsung saja. Jadi, mungkin dari teman-teman di sini sudah mendengar sedikit eh, apa ini? Sebentar, kenapa ada notif? Asus ini siapa ya? Oh, ada yang namanya Asus. Oke, lanjut. Ya, mungkin dari teman-teman di sini sudah mendengar bahwa LKS nanti kita 2 hari ya. Jadi jadwalnya akan sangat padat. Untuk itu modulnya akan seperti ini. Mungkin kemarin teman-teman sudah lihat di webnya Puspresnas ya. Itu ada 4 modul seperti World Skills yang lalu, tapi karena kita di sini 2 hari, kita coba padatkan dengan resource waktu yang ada. Jadi kita akan mengadakan 3 modul client side ya, membuat game menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Lalu ada CMS, membuat template, widget, plugin, animasi dalam membuat website menggunakan WordPress. Lalu yang terakhir adalah modul server ya, membuat sebuah RESTful API sesuai dengan data yang minta soal, membuat aplikasi website dengan menggunakan data yang sudah dibuat ya. Oke teman-teman, udah persiapan dengan modul-modul ini dengan kisi-kisi yang ada di web Prospesnas, udah dapet kan ya? Saya pastikan lagi nih. Ya harusnya sudah. Oke, sambil selanjutnya saya mau bahas tentang seperti apa sih soalnya gitu ya. Ini contoh ya, ini contoh modul client side. Ini untuk yang ini tahun lalu punya ya. Jadi ada game namanya Hexaria
nanti resource yang dikasih itu gambar, jadi gambar-gambar udah dikasih. Outputnya adalah desain gamenya dalam bentuk PNG atau JPEG, lalu gamenya sendiri di si HTML, CSS, JS. Ini terus di note di bawah tidak boleh menggunakan framework untuk CSS dan JS-nya. Ya, jadi gamenya tuh di sini ada 2 player ya. Di situ tertulis Budi dan Irfan. Jadi saat ini yang sedang berjalan, turnnya adalah turnnya Irfan karena warnanya sama-sama warna apa ya? Tosca. Nah, di situ tertulis 11 gitu ya. Kalau 11 itu diletakkan di misalnya di kanan itu ada warna amber yang tulisannya 7, itu nanti 7-nya akan berubah menjadi Tosca juga gitu ya. Kemakan karena ambernya lebih kecil daripada yang Tosca. Tapi kalau sebaliknya misalnya dia taruhnya di atas tuh ya 20 dan 19, nanti 11-nya berubah jadi amber. Jadi kemakan sama Budi. Nanti tinggi-tinggian skor. Saat ini skornya Budi 208, skornya Irfan 169. Jadi ada gamenya, lalu ada skornya, misalnya gitu ya, ada leaderboard, biasanya bisa di-sort by apa, atau misalnya gamenya ini kan lebih kayak puzzle, bisa juga nanti uh, gamenya itu bentuknya side scroll action gitu ya. Jadi kayak misalnya misalnya apa ya yang jalan ke samping gitu ya, misalnya Mario Bros gitu. Ambil contoh yang Klaus itu ada karakter yang bisa digerakkan kiri ke kanan menggunakan inputan dari keyboard. Tuh, contoh soal lainnya misalnya yang waktu 2020 itu mungkin teman-teman sudah pernah lihat juga, itu bikin game ular gitu ya, bikin Snake. Ini untuk modul klien. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Kalau belum, saya lanjut dulu. Sepertinya aman. Nanti kalau ada, tulis aja di kolom chat ya. Oke, selanjutnya adalah modul CMS. Resource yang diberikan images sama ada WordPress template gitu ya. Terus, sorry, outputnya nanti WordPress template. Jadi teman-teman diminta untuk membuat website CMS gitu ya. Mungkin nanti seperti yang tadi disebut di depan, bikin template misalnya, terus bikin widget atau plugin atau animasi untuk membuat website WordPress. Jadi menggunakan tidak bergerak. Nah ini ya. Jadi ya WordPress, CMS, terus ada modul server. Yang dikasih nanti ada DB-DAM, ada Postman Collection, environment, lalu ada Laravel, ada templates untuk tampilan depannya gitu ya. Lalu frameworknya ada Angular, Vue, sama React. Outputnya yang diminta adalah file project-nya, terus exported database-nya, terus database diagram dalam bentuk JPEG, lalu front-end web apps. Jadi nanti websitenya ditampilin gitu di web browsernya. Itu output untuk server side. Sepertinya masih belum ada pertanyaan. Jelas. Saya lanjut dulu aja. Nah, proses penilaiannya adalah seperti ini. Jadi ada 3 modul. CMS bobotnya 30% dengan waktu 2 jam. Lalu ada klien, bobotnya 35%, waktunya 4 jam. Lalu server side 35% dengan waktu 4 jam. Ya, jenis penilaiannya dibagi menjadi 2. Ini mengacu kepada word skills juga ya. Jadi ada measurement, ada judgment.
Measurement itu misalnya buatlah tombol login gitu. Terus teman-teman bikin tombolnya gitu. Tombolnya ada, terus poin. Kalau judgement misalnya tombolnya posisi tombolnya terlihat baik, posisi tombolnya sesuai dengan target dari websitenya. Gitu. Itu nilainya nanti judgement. Nanti semua juri akan memberi penilaian untuk bagian itu. Kalau measurement, siapapun yang koreksi harusnya hasilnya sama. Gitu. Karena di nilainya misalnya buat tombolnya ada apa enggak, tulisannya ada apa enggak, logonya dipasang atau enggak misalnya gitu. Oke, ini untuk penilaiannya. Lalu ada sejak suasana lomba, saya lihat di sini mungkin mau ditangkap layar dulu juga bisa, tapi sebagai catatan jadwal pelaksanaan ini bisa berubah sesuai dengan keadaan pelaksanaan lomba di sana gitu ya. Tapi kita tetap mengacu ke sini. Jadi hari pertama gitu ya, C1 kita 7 sampai 7.30 kita persiapan. Uh, Oke, ini saya lanjut dulu ya. Lalu hari Sabtu modul pagi itu client side ya 4 jam, kita dari 7.30 sampai 11.30. Lalu istirahat sholat makan 1 jam, kita 12.30 lanjut untuk mengerjakan modul CMS. Lalu setelah itu juri akan langsung memberikan penilaian untuk hari pertama. Lalu lomba hari kedua adalah modul terakhir, modul pagi, modul server. Selesai di 11.30, teman-teman bisa istirahat, tapi sebaiknya tetap ada di sekitar area lomba. Ya. Ini kira-kira schedule pelaksanaan lomba. Kita di sini ada pertanyaan. Pak, permisi, untuk modul server, site tahap kedua itu tampilan aja atau perut juga udah di situ? Lalu Pak, permisi, hari pertamanya tanggal berapa? Izin Pak, di modul server site, apakah boleh menambahkan library lain di framework PX seperti Axios untuk fetch API? Oke, kita dari Salman dulu ya. Server site tahap kedua itu tampilan saja atau CRUD-nya juga udah. Udah jadi ya. Maksudnya itu udah depan belakang udah dikerjain semua di 4 jam di hari 2. Semoga menjawab. Hari pertamanya itu di tanggal berapa? 25 ya. Tadi undangannya saya sudah share di grup. Bentar, coba saya pastikan lagi. Ya, C-2, C-1, C1-nya 25 ya. Jadi hari pertamanya di 25, hari 2-nya di 26. Modul server side apakah boleh menambahkan library lain di framework React seperti Axios untuk fetch API? Itu ada di ini plugin. Oke, sebentar kami diskusi dulu. Oh, apakah ada list khusus untuk extension VS Code? Ya, itu nanti ada di belakang. Terima kasih sudah menanyakan. Pak, permisi mau bertanya untuk modul server side tahap 2 itu template UI-nya apa kita boleh memakai satu framework Tailwind atau Bootstrap atau memilih salah satu framework? Hmm, biasanya sih yang disediain di soal aja ya. Kita biasanya nggak sediakan Tailwind ya. Apakah open access internet? Tidak. Open access untuk internetnya
framework Angular Vue.js apakah opsional digunakan? Maksudnya ya pilih pilih satu aja gitu, nggak mungkin tiga-tiganya. Cuman ya bias pakainya nanti bisa dilihat di soal gitu ya, apakah opsional atau tidak. Kalau misalnya tidak opsional berarti penggunaan framework ada nilainya misalnya gitu. Tapi kalau misalnya di soal di state harus menggunakan berarti akan ada nilainya. Jadi dibaca di soal untuk hal itu. Apakah aset-aset seluruhnya disediakan oleh juri atau panitia dan apakah akan ada internet akses? Tidak akan ada internet akses. Plugin yang dibutuhkan akan disediakan oleh panitia. Untuk modul CMS, apakah ada plugin yang sudah disediakan pihak juri? Ya, plugin yang disediakan, plugin yang dipasang, plugin yang dibutuhkan, aset yang dibutuhkan itu nanti disediakan. Ya. Untuk Permisi Pak perangkat Gali, peserta, apakah disediakan di bawah peserta? Oh permisi iya, Pak Gali. oh iya Pak, David silakan. Supaya tidak ada pertanyaan yang berulang, mungkin saya rangkum dari jawaban Pak Galih tadi. Jadi untuk modul framework atau modul Laravel itu di situ kita hanya sediakan master. Jadi Laravel versi download itu yang kita create project. Nah, itu dalam bentuk itu sudah kita kopikan ke peserta. Jadi kalian bisa mengerti mana ada plugin atau tidak, yaitulah yang kalian dapatkan. Jadi Laravel bersih kita berikan. Kemudian untuk modul CMS, nah untuk modul CMS kita sudah berikan beberapa plugin yang bisa kalian gunakan. Nanti akan kita list, mungkin di grup akan kita list ya Pak Gali ya, bersama dengan list ekstensi VS Code yang akan disediakan. Kemudian untuk internet tidak ada koneksi internet ketika pelaksanaan lomba, jadi semua yang dikerjakan secara offline. Lalu untuk Angular, Vue atau React kita sediakan library tambahan untuk Fetch API yaitu Axios dan routing. Selain itu tidak kita sediakan. Kemudian kalau untuk permasalahan hardware seperti laptop, keyboard, dan mouse itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian untuk masalah autentikasi, apakah pakai JWT atau pakai Sangstrom atau bebas, tadi yang kita sediakan adalah Laravel fresh, baru selesai create project. Nah, kalian pikir apakah kita sediakan atau tidak? Kalau untuk dokumentasi kita tidak sediakan, jadi persiapkan sesuai dengan yang diminta. Jadi semua yang ada di soal itu atau di kisi-kisi itu hampir sama. Bagaimana yang disiapkan ya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Boleh dilanjutkan Pak Galih? Ya, terima kasih Pak David. Tadi kita sampai di oh ini ya, perangkat peserta apakah diizinkan dibawa ke penginapan atau harus ditinggal? Sepertinya arahannya ditinggal di tempat lomba ya setelah nanti kan dikasih panitia mungkin akan di fresh install Windows gitu ya harusnya. Terus harusnya ditinggal di situ jadi nggak bisa dipakai, nggak bisa nyimpan file juga gitu. Jadi semuanya komputernya sama clean gitu. Untuk komputer laptop apa harus dikosongkan? Dari sebentar sebelumnya apakah sudah ada arahan dari panitia pada teman-teman di sini untuk komputernya akan belum ada ya? Ya harusnya di fresh install jadi semua punya komputer itu kosong ya lalu ditinggal di tempat lomba. Disarankan juga untuk menggunakan laptop ya. Nah kalau pakai tower PC biasanya
butuh listrik besar kalau misalnya ada apa-apa. Ya kalau misalnya ada apa-apa nanti listriknya turun misalnya gitu ya, langsung uh, mati misalnya, karena pasti besar kan dia punya power supply mungkin 400-500 watt gitu dibandingkan dengan laptop. Kalau listrik mati masih ada beberapa waktu dengan menggunakan baterai gitu ya. Hmm. Apakah jika pakai laptop apa pakai keyboard mouse? Keyboard mouse boleh bawa. Ini sebentar saya sambil next slide ya. Ini berarti ini udah. Nah ini ya sambil ke hardware berarti karena kita lagi bahas di sini. Ini rekomendasi aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bawa mouse dan keyboard sendiri, gitu ya, itu harus yang wired sama tidak menggunakan memori gitu. Nanti kami coba cek ya, boleh Pak ada memorinya atau enggak. Jadi selama tidak pakai memori, tidak ada makronya, boleh bawa. Ini modul server side harus menggunakan Vue.js atau boleh memakai Laravel. Ya boleh, nanti dibaca aja di soal kalau itu. Authentication, authorization. Oh, ini tadi udah ya? Belum ya? Menggunakan Apoleka, menggunakan JWT atau Sanctum atau bebas. Nah, harusnya sih Sanctum ya. Yang default lah ya, maksudnya Sanctum boleh, um, UID boleh, MD5 boleh, tapi balik lagi nanti dilihat di soal gitu ya. Saya tiba-tiba saya bilang boleh nih, tapi nanti di soal ternyata tulisannya silahkan gunakan apa gitu ya. Ada spesifik khusus, misalnya MD5, ya gunakanlah MD5. Cuman nggak pakai JT karena bukan bawaan Laravel. Dokumentasi offline disediakan Pak. Nanti saya tanyakan panitia ya untuk dokumentasi offline. Oh baik, terima kasih Pak Pembimbing. Ya kalau di web kebijakannya adalah semua fresh install ya. Semua fresh install, nanti ditinggal di ruangan. Ini saya juga harus sebenarnya kalau dari ketentuan perlombaan hanya boleh menggunakan satu buah monitor gitu. Jadi kalau misalnya pakai extend, mungkin nanti second screen only gitu kali ya, mungkin Pak David. Kita sambil diskusi di sini aja Pak. Kalau untuk extend itu bisa dipakai kalau monitor laptopnya tidak bisa digunakan. Hmm. Jadi Kalau kita misalnya dia second screen only, second screen only ya nggak masalah. Yang penting hanya satu layar saja yang ya dipakai. yang penting satu display aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa monitor 20 gitu ya, karena laptop mungkin 13, 11, yang penting nanti dia tinggal di Windows P, terus second screen only ya, jadi hanya muncul di satu layar. Jadi hanya boleh satu. Komputer untuk browsing ya. Dari panitia sebenarnya mereka nggak menyediakan komputer ya. Nah, teman-teman juga harus bawa komputer sendiri. Nanti kami coba diskusi lagi ke panitia apakah memungkinkan untuk menyediakan komputer untuk browsing. Pakai PC boleh, tapi yang tadi tidak disarankan karena takutnya nggak kuat listrik. Untuk framework yang menggunakan Node.js, apakah package manager disediakan oleh panitia? Apakah nanti disediakan?
Pak David. Untuk package NPM-nya disediakan atau tidak, ya intinya kita sediakan semuanya untuk eh, NPM-nya juga udah kita install semua. Tapi apakah menggunakan itu atau tidak, ya nanti lihat di soal. Terus untuk internet, kalau ketika pelaksanaan lomba sih tidak ada ya. Kita emang dari dulu untuk pelaksanaan lomba sih tidak hidup internet kalau offline. Cuman kalau untuk satu komputer yang disediakan untuk browsing itu bagaimana Pak Galih kira-kira? Ya, nanti coba kita update lagi dari panitia bisa menyediakan sebuah komputer untuk akses internet atau tidak gitu ya. Ya. Ini kebetulan ada satu pertanyaan lagi yang mengulang pertanyaan tadi. Jadi supaya tidak berulang, mungkin bisa lebih didengarkan. Jadi untuk menggunakan Axios dan routing itu kita sudah sediakan. Jadi selain itu kita tidak sediakan. Oke, terima kasih. Sepertinya um, Pak Ferry baru join. Mungkin boleh perkenalan Pak Ferry? Apakah memungkinkan? Pak Ferry ini salah satu juri juga nanti di LKS ya. Sepertinya tidak memungkinkan untuk beliau. Oke, kita lanjut saja kalau begitu. Ini hardware, eh, ini softwarenya. Ya, jadi ada SAM, Adobe, Sublime, Notepad, VS Code. Cuma karena teman-teman belum ada arahan dari panitia ya, jadi saya juga jadi teman-teman harus fresh install tapi menyediakan file. Jadinya harus menyediakan file ini juga ya. Ini ada pertanyaan, apakah untuk software-software presentasi ini sudah boleh diinstal terlebih dulu, Pak? Nah, ini juga. Ya, kalau misalnya kita, ya, tidak apa-apa, Ferry, aman. Hmm, kalau misalnya diinstal di sana, makan waktu nggak ya? Harusnya enggak ya. Bisa sambil diinstal di familiarisasi aja ya. Untuk modul server di phase 2 wajib, tidak wajib ya. Jadi bebas. Tergantung nanti di soal ya. Harus pakai, misalnya harus pakai framework tertentu atau enggak. Tapi biasanya sih enggak diwajibkan untuk pakai framework tertentu ya. Tapi nanti itu tergantung soal baik lagi. Jadi teman-teman memang harus membaca si dokumen soal yang nanti diberikan. Oke, sambil lanjut. Ini nanti daripada dicatat mungkin linknya nanti saya kopikan aja ke ya. Jadi teman-teman nanti bisa buka spreadsheet ini, terus eh, silahkan butuh plugin apa untuk VS Code gitu ya. Nanti bisa ditulis nama pluginnya apa, IDE-nya apa gitu ya. Terus version apa, lalu URL-nya gitu ya. Ini saya bisa copy ke, oh ini edit ya, sorry.
Oh ya, edit bisa ya. Saya taruh di sini aja ya. Ya, nanti bisa diisi untuk saya stop share dulu. Saya coba tampilin yang bagian. Nah, ini ya. Nanti tulis aja nama pluginnya misalnya apa, terus ID-nya di mana gitu. Misalnya VS Code, terus versionnya berapa, terus URL-nya gitu. Tapi baik lagi, tidak nanti kami juri akan melihat plugin ini boleh dipakai apa enggak gitu ya. Jadi silahkan diisi secepatnya gitu ya, biar kami bisa review juga apakah bisa misalnya umumnya sih kalau misalnya plugin untuk yang snippet gitu biasanya enggak ya, tapi misalnya ganti warna untuk keyword nanti ya, yang keyword warnanya beda gitu-gitu harusnya nggak apa-apa. Oke, ini udah beberapa yang join. Saya balik ke PowerPoint. Ya nanti PowerPoint-nya kami share juga atau bisa dibantu di share. Saya share deh dari sini. Oh, ada tambahan dari panitia. Sepertinya untuk monitor extend tidak akan muat ya, karena ukuran mejanya kecil, 70 kali 70. Ya, jadi pilihannya adalah teman-teman bawa monitor, bawa aja, tapi ada kemungkinan mejanya nggak muat gitu. Dari panitia tadi arahannya gitu. Eh, lalu, oh tadi saya mau share ini ya, PowerPoint-nya sebentar. Oke, PPT-nya sudah di grup. Penilaian lawan sheet meja peserta atau presentasi. Penilaiannya akan dilakukan dengan cara visit ke meja peserta. Jadi peserta mengerjakan, setelah selesai nanti seperti yang tadi saya sambil share lagi PowerPoint. Nah, jadi ini ya. Eh, teman peserta akan mengerjakan modul pagi, istirahat, mengerjakan modul siang, lalu bisa stay sebentar mungkin setengah jam atau 1 jam di situ. Juri akan melakukan penilaian. Jadi nanti juri akan ke komputer peserta untuk memeriksa dan menilai pekerjaan dari teman-teman. Gitu. Semoga menjawab. Apakah ada
ada pertanyaan lagi dari Pak David, Pak Irfan, ada Pak Irfan ya, Kak Irfan ya, ada tambahan? Pak Rio kayaknya angkat tangan. Apakah mau nanya Pak Rio? Oh, Ya, saya ya silakan Pak. ada Mohon pertanyaan. maaf saya nggak lihat. Terima kasih. Uh, Iya, Kenalkan, saya Rio dari Bimbing Kepulauan Riau, dari SMK 1 Batam. Saya ingin nanya beberapa ini, mungkin ke teknis kalian juga, pemaparan lebih lanjut lah. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Tadi kan disebutkan ada 3 modul ya. Di kisi-kisi kan ada 4. Apakah client set itu termasuk speed test? Apakah client set itu, maksudnya yang client set itu termasuk di dalam server side? Karena kalau salah di kisi-kisi itu ada 4. ya. Di kisi-kisi itu ada 4, ada satu modul lagi namanya speed test. Speed test itu kalau di kisi-kisi kecil-kecil gitu ya, misalnya kayak bikin animasi wave gitu, bikin layout, bikin apa gitu. Itu kita Bikin apa trim, ya? iya, nggak kita trim karena jadinya kita 3 modul yang sisanya aja ya, client, server, sama CMS. Oke, oke. Kemudian terkait reset laptop, mungkin ini perlu disamakan suara lah. Kalau memang di reset, apakah memang perlu di reset di tempat atau, nah, mungkin beberapa mungkin pembimbing mungkin ada concern sendiri ya. Kenapa harus di reset, kenapa enggak? Ya, jadi kita satu suara aja dari sekarang ataupun nanti Oke. technical meeting selanjutnya. Lalu terkait laptop itu, apakah nanti laptop masing-masing dipegang masing-masing? Maksudnya kan diletak. Nanti pengundiannya apakah saat itu, kemudian nanti di meja itu laptopnya bakal di ini, itu kan lebih ke teknis, tapi saat ini belum ada dijelaskan. Ya mungkin nanti itu entah hari ini atau nanti technical meeting selanjutnya di tempat, bolehlah dijelaskan. Ya. Oke, terima Lalu kasih. ada Lalu, satu lagi, tim teknisnya nih. Jadi kan ini kan laptop nih kan punya masing-masing. Teknisinya ini apakah mereka bak bak nanti kan saya belum tahu nih siapa yang ngeriset. Kalau misalnya yang ngeriset itu kan orang-orang dari peserta, berarti kan tim teknis perlu tahu. Tak mungkin ketika ada masalah, perlu dicek apa itu tanggung jawab masing-masing aja. Jadi kalau ada masalah ya cek aja sendiri gitu. Gimana? ya oke. Karena saya yakin di tingkat Asia, tingkat dunia kan tim teknis tuh selalu standby lah kan. Kalau misalnya ada apa-apa. Nah ini gimana? Ya, biasanya kalau di luar komputernya disediakan ya, tapi beberapa LKS daerah yang baru-baru ini, beberapa provinsi juga meminta peserta untuk membawa komputernya masing-masing gitu ya. Lalu dititipkan kepada tim teknis ya untuk diinstal ulang dengan uh, fresh Windows, fresh install software-software yang disarankan juri untuk dipasang di dalam komputer gitu. Lalu untuk pembagian tempat biasanya itu dilakukan pada saat hari kompetisi. Jadi pas familiarisasi biasanya dibagi tempat duduk gitu ya, tapi pas hari H lomba gitu akan tetap diundi ulang posisi duduknya. Dengan Biasanya laptop gitu. sendiri atau laptop dari orang lain Dengan gitu laptop. yang Iya, dengan laptop sendiri. Ini kan lombanya dari panitia harus bawa laptop sendiri ya. Oh, maksudnya pas diacak pakai komputer orang gitu, enggak pakai komputernya sendiri. iya. Iya. Terus tadi apalagi tadi ya? Kenapa harus diinstal ulang ya? Memastikan semua file yang di dalam komputer itu kosong gitu ya, hanya ada software yang dibutuhkan oleh perlombaan sesuai dengan kompetisi gitu. Jadi semua orang punya file sama, software sama gitu. Banyak.
Ya, jadi gitu. Ada pertanyaan lagi, komputer personal, saya lupa. Install ulang, iya. Maksudnya fresh tuh ya diinstal ulang ya. Komputernya diinstal ulang, untuk aplikasinya nanti mungkin nanti kami diskusi dulu ya untuk instalan softwarenya itu akan seperti apa nanti teknisnya di sana. Karena saya juga belum lihat tempatnya, tempat lombanya seperti apa, memungkinkan apa enggak, apakah dengan waktunya yang dikasih itu cukup gitu ya. Secepatnya mungkin hari ini atau besok ya. Sama satu lagi, Pak Thomas, terkait penjurian, Oh ya, itu sudah disebutkan ada judgement sama measurement. Apakah ya, kualitas codingnya juga bakal dinilai atau gimana? Karena saya paham lah ya. mungkin kayak kita ah, sama-sama tahu terkait coding yang penting 1-0 lah ya, bisa itu bisa. Tapi kan Hmm. ketika misalnya mungkin diminta input teks tapi dia bisa masuk number, apakah apakah itu juga bakal ternilai di Oh ya. situ. Hmm, Kalau misalnya validasi dan semacam. ya validasi itu nanti di soal pasti diminta misalnya apakah harus huruf saja, apakah ada angka saja, atau bisa campuran angka huruf atau special karakter. Itu pasti akan di-mention di soal. Kalau nggak di-mention di soal, berarti nggak usah dikerjain. Misalnya kayak ada password misalnya gitu, terus passwordnya tidak ditulis bahwa ada validasi untuk harus huruf aja, harus angka aja, kalau berupa karakter, berarti sebenarnya bebas. Tapi kalau dikasih validasi, misalnya ada 4 macam validasi, harus huruf, harus ada angka, harus special karakter gitu. Berarti itu akan dicek semua gitu. Nah, kalau misalnya kerapihan dari code gitu ya, misalnya kasarnya indentation misalnya gitu ya, eh, bisa bisa di scaling codingannya itu masuknya ke judgement. Berarti dinilai Pak ya. Iya, Oke. Memastikan aja. Oke, terima kasih Pak. ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi. Entah modul server side nanti di hosting enggak ya di lokal ya. Cuman biasanya dibagi 2 folder ya Pak David. Apakah gimana? Server A, server B. Biasanya untuk penilaian modul server itu kan dibagi dua sesi kan. Sesi pertama itu kan untuk membuat API-nya, kemudian sesi kedua itu untuk membuat front end-nya. Jadi untuk penilaian bagian API atau RESTful-nya itu kita menggunakan Postman. Jadi sesuai dengan kisi-kisi yang mungkin kemarin sudah diterima, itu kan ada URL yang bisa diakses kan. Nah, itu akan kita nilai berdasarkan URL itu. Jadi pastikan sesuai dengan permintaan soal. Kalau misalnya slash-nya V1 ya ikutin aja slash V1. Jadi kalau misalnya kalian menuliskan URL tidak sesuai dengan soal, contohnya kalian mau improvisasi tadinya V1 jadi V20, ya silahkan buat, tapi itu tidak akan dapat poin karena API-nya itu adalah URL-nya V1. Kemudian untuk API ini, jadi apabila API ini datanya atau bentuk URL-nya salah, hampir dipastikan untuk bagian front end-nya juga tidak akan dapat poin karena di bagian front end itu diminta menampilkan data atau melakukan update data berdasarkan URL API yang sudah dibuat sesuai dengan permintaan soal. Lalu sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Doni, untuk framework RESTful API apakah bebas? Mungkin bisa dibaca kembali kisi-kisinya seperti apa. Dan untuk front end-nya apakah harus menggunakan React atau Vue? Bisa dibaca lagi kisi-kisinya seperti apa. Mungkin begitu, silakan Pak Gali dilanjutkan. Ya, terima kasih banyak Pak David. Kiranya Bapak Ibu ada atau teman-teman Webtech ada pertanyaan lagi?
Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, berarti kita bisa em, menutup sesi rapat teknis untuk bidang webtech. Nah, saya ada beberapa PR nih ya buat saya. Saya harus memastikan kapan komputer teman-teman nanti diinstal ulang dan kapan harus diinstal aplikasi setelah install ulang. Lalu untuk teman-teman silahkan mengisi spreadsheet sedetil mungkin ya. Jadi nanti ekstensi-ekstensinya itu disediakan. Jadi kami akan mendownload gitu ya, terus kami jadikan satu folder untuk di-share ke semua peserta gitu. Jadi semua dapat plugin yang sama gitu. Kira Izin seperti Pak, itu. Pak Iya, izin Pak Thomas tanya terkait ini ada mungkin ya janggal aja sih bagi saya. Terkait apa software Git, apakah boleh ditambahkan sebagai yang bagian dari dalam lomba ini? Nah, sepertinya tidak ada software. ya. Git Git kan nggak terlalu terhubung GitHub ya segala macam kan untuk versioning Kak, versioning peserta aja dalam coding mereka. Apakah boleh? Ya hanya saran aja sih. Apakah boleh ada Git terpasang? Kan kayaknya nggak ada ngaruh juga kan dalam hal sistem Oh, pergerakan segala macam. iya, tapi soalnya kita em, offline juga ya. Jadi kalau waktu yang kemarin online ya kita mewajibkan pakai Git dan teman-teman harus komit per 20 menit dengan komen juga gitu ya. Untuk melihat proses pengerjaannya gitu. Ya, untuk ini nanti kami coba diskusi dulu ya Pak. Untuk Git. Oke, Mungkin kasih. ya hari ini atau besok saya kasih jawabannya. Terima kasih Pak Rio ya. Oke, kalau begitu kita tutup saja kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah join. Mohon maaf kalau ada salah kata dan dari kami para juri gitu ya. Sampai jumpa di Surabaya. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga. Terima Terima kasih kasih, Pak Pak. Thomas, Pak Terima kasih, David, Pak. Pak Ferry. Enggak pakai headset. Makasih, Pak. Makasih. Terima kasih. Sampai jumpa di Surabaya.